Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas requestan dari Beli Made Arya ya, minta dibahas untuk koin Litentry atau LIT. Oke, hari ini LIT diperdagangkan di kisaran harga Rp10.132. Market dalam posisi agak turun ya. Nah, kalau kita lihat secara project, Litentry ini merupakan sebuah project decentralized identity authentication and use activity data management infrastructure. Jadi pada intinya ini adalah project yang berfokus sama identitas data terdesentralisasi. Jadi tugas daripada blockchain ini atau jaringan ini yaitu untuk mengumpulkan data pengguna ya yang nanti akan dihubungkan oleh protokol yang sifatnya decentralized, didistribusikan. Jadi semuanya berawal dari masalah, yaitu di mana di dunia internet sekarang ini pihak ketiga itu sering kali mengendalikan batasan di pengguna, kemudian data-data yang juga berkaitan terhadap aktivitas online mereka. Jadi dari crypto litentry ini melihat ini sebagai sebuah masalah. Dan ya, kita harus menghilangkan keterikatan kita kurang lebih sama pihak ketiga. Makanya dibuat data ataupun dibuat sebuah pengendalian data ya yang sifatnya decentralized. Tapi kalau menurut saya sih karena sifatnya decentralized berarti ada banyak pasang mata yang bisa memantau identitas yang kita punya. Jadi sangat-sangat terbuka dong, ya kan? Karena tidak ada apa namanya, tidak ada celah lagi teman-teman yang bisa menutupi identitas yang kita miliki. Nah, identitas yang di sini dimaksud itu saya sendiri kurang clear juga tentang apa. Tapi sepertinya sih ini berhubungan sama identitas pribadi, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dunia blockchain dan lain sebagainya. Jadi ya ini kemungkinan sih data berupa data pribadi teman-teman. Jadi alih-alih membuatnya dikontrol oleh satu pihak, karena kalau kita mau melihat pada realita pun ya misalkan perbankan nih, kita kita diketahui kita punya saldo berapa di ATM, itu pasti sering teman-teman ditawarin asuransi, sering ditawarin entah itu apa penawaran kartu kredit dan lain sebagainya. Jadi itu kasus yang sering terjadi di perbankan. Even perbankan sendiri mengaku bahwa mereka cukup aman ya menyimpan data kita, tapi sebenarnya kebocoran-kebocoran seperti itu sering sekali ya, data data para pengguna itu sering sekali diperjualbelikan. Dan itu merupakan sebuah contoh yang kita bisa lihat di realitas saat ini, teman-teman. Dan ya, Litentry ini salah satu proyek yang mengusung bagaimana kalau kita tidak menggunakan ataupun kita menggunakan yang sifatnya decentralized. Daripada alih-alih kita menyimpan data dengan sifatnya centralized, ya sama juga data kita diperjualbelikan seperti itu. Ya, bagaimana cara mengetahui apakah seseorang manusia tanpa mengendalikan pemeriksaan ID pemerintah atau biometrik? Ini adalah pernyataan yang sering kami jelajahi dengan tekun. Metode KYC tradisional meski mengaku aman, rentan terhadap eksploitasi. Seperti yang kita bilang tadi, rentan banget sama yang namanya penyalahgunaan, teman-teman. Tapi dengan adanya kemampuan untuk membuat pandangan yang komprehensif, ya seseorang individu ada potensi untuk membuat metode KYC yang lama itu menjadi usang, jadi tidak berguna lagi. Jadi lead entry ini mengingatkan saya sama produk ataupun project baru yang baru saja luncur, yaitu WorldCoin, yang sangat kontroversial bagaimana dia menggunakan identitas iris mata manusia sebagai salah satu tanda untuk pengenalan project. Jadi ini mirip ya projectnya teman-teman. Jadi sangat kontroversial kalau menurut saya project daripada WorldCoin itu. Ya, ini exist in digital world without KYC. Kalau kita lihat dari project ini itu mengusung Web3 plus Web2 platform, kemudian maximum privacy dan juga authorization control. Jadi mereka sih bilang keamanan data yang kita miliki itu sudah di lock di blockchain, teman-teman. Sehingga orang pun meskipun namanya decentralized ya bisa dilihat oleh banyak pasang mata, tapi sifatnya itu tetap anonimus. Jadi data-data yang kita sharing itu akan sifatnya tetap anonimus dan tidak akan gampang untuk
deteksi. Dia hanya menggunakan keamanan daripada blockchain. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Ya itu teman-teman. Jadi kurang lebih itulah project daripada Lead Entry ya. Dia sifatnya itu lebih kepada seperti aktivitas keamanan dan juga manajemen identitas. Jadi fokusnya mereka ke sana. Lead Entry sendiri itu join di perangkat ataupun di blockchainnya Polkadot. Dia mengusung ya dia diusung oleh Polkadot sebagai sebuah jaringan yang memang sifatnya itu menunjang dari project yang dimiliki oleh Lead Entry ini. Ini mereka ada kerjasama ataupun ada melakukan semacam gathering gitu di Vietnam kemarin ya, bersama dengan beberapa komunitas lain ya. Selain itu juga bisa dibilang Lead Entry ini udah cukup senior. Kalau kita perhatikan dia ya project yang udah beberapa tahun join di market teman-teman. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya, Lead Entry ini ada sekitaran 10 juta lead ya, token lead, dengan supply yang beredar itu sekitar 39 juta lead, cukup banyak. Pasarnya pun juga udah cukup luas seperti Binance, Coinbase, KuCoin, Get.io, BitGet, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi nggak ada masalah. Lalu gimana untuk pergerakan chart dari lead? Nah, bila kita perhatikan nih teman-teman, lead sementara masih dalam proses tertekan. Market sepertinya masih belum gampang untuk move on. Ya, market Bitcoin dan kawan-kawan masih dalam proses tertekan. Dan bila mana kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, saat ini Bitcoin sedang dalam fase koreksi, teman-teman, ke 28.800. Ya, market sudah mulai koreksi, dan kalau kita perhatikan dari pergerakan lead juga kurang lebih sama. Lead juga masih dalam proses koreksi yang sedang terjadi. By the way, BTC Dominance ini dalam proses penguatan, teman-teman. Masih dalam proses penguatan dan ada kecenderungan masih kembali akan menekan pergerakan daripada altcoin yang lain termasuk lead. Nah, bila kita lihat dari pergerakan lead dalam 3 bulan terakhir, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, ya sekitar 3 bulan lah. Dia udah bergerak level sideways teman-teman, di range antara 1,2 dolar sampai dengan 0,4 dolar. Jadi di sana tektokan terus ya, dan sementara sih proses koreksinya mungkin masih bisa berpeluang terjadi lagi. Untuk level support yang bisa diperhatikan yaitu di kisaran 0,4 dolar sampai dengan 0,5 dolar. Menurut saya itu adalah level yang cukup ideal kalau nanti harga lead terkoreksi. Selama dia tidak menembus 0,4 dolar, saya rasa masih akan tetap aman dan bergerak dalam proses sideways. Sementara bila mana kita lihat dari volume perdagangan, nggak terlalu bagus ya. Volume perdagangannya cenderung kecil, disertai oleh smart money yang cenderung kosong di market. Ini mengindikasikan market masih belum bergairah dan tentunya belum terlalu minat, teman-teman. Jadi market belum terlalu berminat sama proyek-proyek altcoin. Ya itu sih sementara untuk lead. Kalau mungkin ada teman-teman yang sangkut di koinnya, ya sabar dulu. Teman-teman, market masih dalam proses koreksi yang seperti sekarang ini ya. Kalau kita lihat dari Etherscan, kita bisa cek di bagian holdernya. Untuk lead sendiri dia berada paling banyak itu di ekosistem Lead Entry dengan porsi 32%. Kalau kita lihat dari ekosistem yang dia miliki itu masih tetap sideways. Artinya belum terlalu banyak distribusi yang terjadi pada tokennya. Sementara 31% ada di wallet Binance yang mengindikasikan mereka juga banyak dipegang oleh market retail dengan akumulasi yang terus terjadi sejak 2021 kemarin. Selain itu, kalau kita lihat dari ekosistem yang lain, masih dipegang oleh tim mereka sekitar 9,8%, Foundation 6,5%, terus token bridge ada sekitar 6%. Jadi untuk saat ini Lead Entry masih memegang mayoritas koin yang ada, teman-teman. Jadi itu sih yang bisa teman-teman pertimbangkan. Menurut saya untuk market masih akan berpotensi untuk naik lagi, tapi itu mungkin harus kita lihat ketika halvingnya Bitcoin. Kalau untuk jangka pendek, kemungkinan masih akan proses koreksi, teman-teman. Karena harganya sekarang ada di 0,67 dolar, kemungkinan target berikutnya bisa ke
0,5 dolar ya, yang bisa teman-teman perhatikan untuk posisi sekarang. Overall itu sih dari market masih cenderung sideways. Semoga update-nya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Jadi sekian aja. Akhir kata saya Andre, makasih.